Part 23. Ingin berpisah. Pak Arman sangat heran menyaksikan apa yang Ratu lakukan. Ia tidak percaya melihat perubahan yang terjadi terhadap putrinya itu. Selama ini ia amat tahu kalau sang anak sungguh mencintai Revan. "Ada apa dengan kamu, Nak?" tanya Pak Arman kepada Ratu dengan penuh keanehan. "Dia bukan suami yang terbaik untuk Ratu, Pak. Ratu sudah ikhlas jika harus berpisah dengannya." Isakan tangis Ratu makin tidak tertahankan. "Jangan pernah ngomong seperti itu, sayang. Aku mohon." Revan masih berusaha meraih tangan istrinya. "Cukup, Mas. Aku udah capek. Sekarang aku akan mewujudkan keinginanmu untuk berpisah denganku. Kamu boleh melepaskan aku." "Aku gak mau berpisah denganmu. Aku gak bisa, sayang." Revan tidak kuasa menahan air matanya agar tidak jatuh. "Kamu keluar, Mas. Aku mau istirahat." Ratu mengusir Revan dari ruangan. Bu Bella segera menghampiri sang menantu dan meminta agar menjauhi Ratu. Wanita parubaya itu merasa makin yakin kalau hubungan anak dan menantunya sudah tidak perlu dipertahankan lagi. Ia tidak mau jika Ratu larut dalam kesedihan dan penderitaan. Baru beberapa bulan yang lalu, Bu Bella memberikan kepercayaan kepada Revan untuk membenahi hubungannya dengan Ratu. Namun, kenyataan yang ia hadapi saat ini, menantunya tersebut telah menghancurkan harapan dan impian itu. Ratu kembali merasakan sakitnya kekejaman yang Revan lakukan. Perjanjian bersyarat yang dulu ia terima sudah sangat melukai hati dan perasaannya. Besarnya cinta yang ia miliki untuk laki-laki itu membuatnya tetap mempertahankan pernikahan mereka. Akan tetapi, keadaan sekarang sungguh jauh lebih menyakitkan dan menyayat batin Ratu. Suami yang ia hormati selama ini ternyata memiliki hubungan masa lalu yang sulit diterima akal dan pikiran. Ia merasa tidak sanggup membayangkan apa yang ia lihat dalam foto yang telah membuatnya hampir meregang nyawa. Ratu malu dan jijik membayangkan apa yang Revan lakukan bersama wanita masa lalunya. Ia tidak pernah menyangka kalau suaminya itu pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan Lani. "Sekarang kamu pergi dari sini, Van," tukas Bu Bella kepada sang menantu. "Tunggu, Mah. Ada apa sebenarnya?" Pak Arman menghampiri istrinya. "Mama malu menceritakan kelakuan menantu Papa." Jawaban Bu Bella makin membuat Revan bingung. "Apa maksud Mama sebenarnya? Tolong cerita ke Revan." Revan berlutut di depan ibu mertuanya. "Kamu gak perlu melakukan ini, Van. Perbuatanmu sudah tidak dapat dimaafkan. Kesempatan kedua yang Mama berikan telah kamu abaikan." Bu Bella menjauh dari Revan. "Revan mohon, Mah. Jangan pisahkan kami berdua. Revan gak mau kehilangan Ratu. Revan sangat mencintainya." Revan kembali mendekati Bu Bella. "Simpan aja kata cinta yang tidak berarti itu. Silakan pergi dari kehidupan Ratu. Mama yakin dia akan jauh lebih bahagia tanpamu." "Berhenti, Mah. Papa semakin bingung dengan kejadian ini. Papa minta agar Mama cerita sekarang. Revan juga ingin tahu apa alasan Mama dan Ratu berubah seperti ini." Pak Arman tidak tahan melihat sikap istrinya kepada sang menantu. "Papa pasti akan melakukan hal yang sama seperti Mama jika sudah tahu apa yang telah Revan lakukan." Bu Bella masih tetap dengan kebenciannya terhadap Revan. "Apa, Mah?" tanya Pak Arman dengan kesabaran yang makin menurun. "Dia bukan suami yang terbaik untuk anak kita, Pak. Perbuatannya sungguh sangat memalukan." Papa semakin bingung dengan penjelasan Mama. Langsung ke intinya aja, supaya Papa mengerti. Pak Arman tetap tidak mengerti dengan apa yang dikatakan istrinya. "Assalamualaikum," terdengar ucapan salam dari orang tua Revan. "Waalaikumsalam," jawaban salam dari Pak Arman. Bu Sandra sontak kaget melihat putranya berlutut di depan besannya. Ia tidak mengerti kenapa Revan harus melakukan hal seperti itu. Dirinya sangat sedih melihat keadaan anaknya dengan mata sembab. "Kamu kenapa, Nak?"
Tanya Bu Sandra lalu menghampiri putranya. Revan gak mau berpisah dari Ratu, Mi. Revan merangkul ibunya. Kenapa harus berpisah? Bukankah hubungan kalian baik-baik saja? Bu Sandra bingung mendengar penuturan Revan. Wanita parubaya itu tidak mengerti kenapa anaknya berbicara seperti itu. Ia sangat tahu kalau hubungan anak dan menantunya baik-baik saja. Itu terlihat jelas saat Revan dan Ratu mengunjungi rumah Bu Sandra dan Pak Wijaya 2 bulan yang lalu. Bu Sandra melihat semuanya sangat indah. Putra bungsunya sangat mencintai dan menyayangi sang istri, walaupun sebelumnya Revan pernah memberikan surat perjanjian kepada Ratu. Alhamdulillah, hubungan kalian baik-baik saja. Mami dan Papi sangat bersyukur melihat kalian hidup rukun dan akur. Itu kalimat yang Bu Sandra lontarkan kepada Revan dan Ratu kala itu. Iya, Mi, kami akan tetap saling menjaga dan melengkapi. Revan gak sanggup hidup tanpa Ratu. Revan memberikan pengakuan kepada ibunya. Jangan ada salah paham lagi dalam rumah tangga kalian. Jaga menantu dan cucu Mami. Siap, Mi, itu sudah menjadi kewajiban Revan. Jawab Revan dengan yakin. Bu Sandra sangat yakin dan percaya kalau anak dan menantunya saling mencintai. Namun, ia tidak paham kenapa Revan mengatakan tidak ingin berpisah dengan Ratu. Wanita itu membatin siapa yang berusaha memisahkan mereka. Ia segera membantu anaknya berdiri lalu meminta penjelasan. Pak Wijaya juga merasakan kebingungan melihat wajah-wajah tegang besannya. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Laki-laki tersebut mengalihkan pembicaraan dengan menghampiri Ratu yang belum mampu memejamkan mata. Apa kabar, Nak? Tanya Pak Wijaya lalu duduk di kursi samping tempat tidur Ratu. Alhamdulillah sekarang udah mulai enakan, Pi. Ratu mencium punggung tangan ayah mertuanya. Di mana cucu Papi? Di dalam inkubator. Semoga kondisinya semakin kuat dan stabil hingga dapat berkumpul dengan kita. Amin. Ratu juga ingin segera memeluknya. Kamu yang sabar ya. Iya, Pi. Terima kasih. Bu Sandra juga akhirnya menyadari sikapnya yang tidak langsung menghampiri Ratu. Ia pun mendekati wanita itu, lalu mendaratkan ciuman di dahinya, serta berterima kasih karena telah berhasil mewujudkan impian dan harapan mereka untuk memiliki cucu laki-laki. Coba cerita sama Mami, ada apa sebenarnya? Kenapa suami kamu sampai berlutut seperti tadi dan mengatakan tidak ingin berpisah denganmu? Bu Sandra duduk di kursi samping ranjang, sementara Pak Wijaya memilih duduk bersama Pak Arman. Maafin Ratu, Mi. Mungkin Ratu bukanlah istri yang Mas Revan harapkan. Ratu akan merelakannya kembali bersama wanita yang dia impikan. Ratu mencium punggung tangan ibu mertuanya. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Apa kamu tidak mencintai anak Mami? Ini bukan tentang cinta, Mi, tapi pilihan. Ratu hanya ingin agar Mas Revan menemukan kembali kebahagiaannya tanpa ada unsur paksaan. Unsur paksaan apa maksud kamu, Nak? Kita semua tahu bahwa pernikahan kami terjadi karena perjodohan. Mas Revan merasa tertekan dengan hal itu hingga memberikan Ratu sebuah pilihan dalam bentuk perjanjian. Tapi itu udah berlalu. Kenapa sekarang dipermasalahkan lagi? Karena Mas Revan masih berhubungan dengan wanita masa lalunya. Revan yang mendengar penjelasan Ratu langsung memberikan bantahan. Itu nggak benar, sayang. Ia mendekati istrinya itu. Aku sudah melihat buktinya, Mas. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Revan berusaha menjelaskan kenyataan yang sebenarnya kepada Ratu. Tetapi wanita itu dengan mudah mengatakan tidak dapat mempercayai suaminya lagi setelah melihat foto-foto mesranya bersama Lani. Ratu tidak ingin dianggap sebagai orang ketiga dalam hubungan Revan dengan sang mantan kekasih. Ratu berjanji kepada Revan akan berusaha ikhlas menerima kenyataan kalau suaminya lebih memilih masa lalu daripada istrinya. Ia tidak ingin menghalangi jalan Revan agar dapat bersatu kembali dengan Lani. Aku gak mau pisah dari kamu. Dia hanya masa laluku, masa depanku bersama kamu dan anak kita.
Kamu tidak perlu memaksakan diri, Mas. Ini harapan yang sudah lama kamu impikan. Pergilah, Mas, dan berbahagialah bersama dia yang kamu dambakan. Ratu tetap dengan linangan air mata menyampaikan permintaannya di depan Revan yang juga menangis terseduh-seduh karena istrinya tidak mempercayai apa yang ia katakan dengan jujur dan apa adanya. Orang tua mereka sangat terharu menyaksikan dan mendengarkan ketulusan hati Ratu kepada Revan. Namun, Bu Sandra tidak terima jika anaknya berpisah dengan menantu yang sangat ia sayangi. Ia tetap mengharapkan keutuhan dalam keluarga pasangan tersebut. Apa yang akan Bu Sandra lakukan agar Revan dan Ratu tetap bersatu?